Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah kita sekarang berada di salah satu tempat yang sangat bersejarah dalam Islam ya. Tempat ini dulunya di luar kota Madinah. Kenapa? Kota Madinah di zaman Nabi lebih kecil daripada Masjid Nabawi. Sekarang Masjid Nabawi lebih besar daripada kota-kota Madinah di zaman itu. Subhanallah. Dengan apa? Perkembangan umat Islam yang begitu luar biasa. Dan memang Madinah ini apa? Naba'ul iman. Tempat tumbuhnya iman dari sini pusatnya. Yang tersebar ke seluruh penjuru dunia berawal dari kota Madinah Al-Munawwarah. Kan Nabi diutus di Mekah. Ya memang Nabi diutus di Mekah. Cuma di Mekah Nabi 13 tahun, Nabi tidak berhasil. Maksudnya tidak banyak yang masuk Islam, sedikit sekali yang masuk Islam. Tapi ketika Rasulullah sampai ke Madinah, di Madinah sudah banyak orang Islam. Bahkan tidak tanggung-tanggung Nabi disambut dengan apa? Dengan qasidah yang masyhur, yaitu Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada alillahida. Teman-teman rahimahullah ya. Ini di depan kita ini Masjid Rumamah atau yang dikenal dengan Masjid Awan ya. Insyaallah sudah banyak yang tahu, tapi tetap disampaikan kembali. Kenapa? Sejarah semakin diulang-ulang semakin bagus. Pahalanya sama dengan berziarah ke Rasul. Orang yang membaca sejarah Nabi sama dengan apa? Berziarah kepada Nabi. Orang yang berziarah kepada Nabi setelah wafat sama dengan mengunjungi Nabi waktu masih hidup. Orang yang mengunjungi Nabi wajibat lahu syafaati, wajib menerima syafaatnya. Amin Allahumma. Amin. Di sini di papan teman-teman ditulis Masjid Al-Musalla Al-Rumamah. Huwa akhir al-mawadi allati shalla fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidaini wal istisqa. Ini salah satu tempat di mana baginda Nabi salat dua aidaini, dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Salat di sini. Kenapa? Sholat Idul Adha itu dulu Masjid Nabawi nggak bisa nampung. Saking banyaknya umat Islam, makanya sholat tanah lapang di sinilah. Ya, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan satu ketika berawal sejarah Masjid Rumamah ini, teman-teman rahimahullah ya, kota Madinah dilanda kekeringan yang luar biasa. Halagatil amwal ya Rasulullah. Banyak ternak, banyak pohon kurma yang kering gara-gara gak ada hujan. Panas luar biasa kota Madinah. Ya, banyak pepohonan enggak hangus. Ya, karena tidak ada air. Mengadu ke Rasulullah. Apapun keluhan sahabat waktu itu mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah merintahkan di sini untuk membangun kayak mimbar. Apa tujuannya? Untuk sholat istisqa. Kama shalla fi khulafair rasyidin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi khilafatihi. Juga bukan hanya Rasulullah yang sholat di sini, yaitu juga Khulafaur Rasyidin, khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Warga hadal masjid al-musalla wa tudriku alaihi wa al mantaqa al-muhita bi wa tabarruk sub Madinah fi Hadid Nabawi. Dulu di sini juga dikenal dengan Pasar Masjid Nabawi, Pasar Madinah juga di sini ya. Juga wa al akhir tarikh binahi ila al-qurn al-awwal. Ini dibangun, kalau masjidnya ini dibangun pada kurun pertama Al-Hijri. Ya. Siapa yang membangun? Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang sangat luar biasa adil. Bahkan ketika melihat putranya memakai cincin bagus seharga 1000 dinar, marah besar. Disuruh jual, disuruh sedekahkan kepada fakir miskin. Lanjut ke Masjid Rumamah. Ketika tenda sudah dibangun, Rasulullah keluar dengan para sahabat sholat di sini. Para sahabat itu semuanya berkeringat, saking panasnya agak kuat. Tapi tidak lama kemudian, ketika Rasulullah mengangkat tangannya ke atas, kota Madinah ini semuanya dingin, semuanya gelap. Ya, didatangi awan yang sangat tebal, bahkan jarak pandang yang terbatas. Tidak lama kemudian turun hujan. Rumamah awan. Para sahabat semuanya dinaungi, makanya dijuluki Masjid Rumamah. Ya. Bahkan hujannya saking derasnya rumah Nabi sampai basah, sampai masuk airnya ke dalam. Tersenyum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikenal dengan Masjid Rumamah ya. Terus memang pada dinasti Turki Utsmaniyah terus diperbarui dan diperbarui. Yang lebih-lebih oleh Sultan Abdul Majid ya dan Abdul Hamid.
Dan di sana teman-teman Allah ada satu masjid. Lihat sana semua. Itu kubahnya satu, coklat di atas. Itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dijuluki Masjid Abu Bakar As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sholat Idul Fitri Idul Adha di sini ya. Di masjid ini. Di Masjid Abu Bakar As-Siddiq sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di sana ada Masjid Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Itu Sayyidina Ali sholat Idul Fitri dan Idul Adha mengimami di situ. Dan di sana ada Masjid Utsman ibnu Affan. Masjid Utsman bin Affan. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Siapa Sayyidina Ali? Siapa Sayyidina Utsman? Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah sekaligus mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang pertama yang masuk Islam. Ya, ketika orang kafir, orang Mekah semuanya nggak ada yang percaya, Abu Bakar percaya. Orang pertama yang dari laki-laki dewasa yang masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari pemuda Sayyidina Ali, dari perempuan siapa? Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Ya, karramallahu radhiyallahu anhum ajma'in. Teman-teman rahimahumullah, ternyata Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ini tidak kebetulan ya. Dijelaskan dalam kitab dalam sejarah oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam bikin armada, bikin perahu besar untuk membawa umatnya, membawa hewan-hewan yang lain, karena apa? Akan terjadi banjir besar. Ternyata malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan untuk menulis huruf Ain. Di depan 2, di belakang 2. Ternyata Ain ini adalah siapa? Adalah 4 khulafaur rasyidin. Abu Bakar, nama aslinya Abdullah ibnu Quhafah, Umar, Utsman dan Ali ya. Dan Ali karramallahu wajah menantu Rasulullah dan keturunannya sampai sekarang yang dijuluki habaib dari Fatimatuz Zahra ya. Keturunan Rasulullah yang bertahan dari beliau, dari jalur Fatimah saja, yang lain nggak ada. Terus Utsman bin Affan juga menantu Rasulullah, dan di belakang ini bangunan ini Masjid Umar bin Khattab, Sayyidina Umar mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman rahmatullah bisa lihat ke belakang sana, di bawah kubah hijau itu kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada 3 kuburan. Sebenarnya tempatnya ada 4 ya. Ketika Rasulullah wafat, maka pas wafat itu diangkat ranjangnya di kali kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi hujrati Aisyah, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika ayahnya Aisyah wafat yaitu Abu Bakar, maka dikuburkan di situ juga. Maka Aisyah berharap apa? Ketika wafat nanti dikuburkan di sampingnya Rasulullah dan di sampingnya ayahnya. Ternyata tidak lama kemudian Sayyidina Umar bin Khattab wafat. Sayyidina Umar ketika ditusuk 7 kali dengan pisau beracun, tidak langsung wafat. Memerintahkan putranya Abdullah bin Umar pamit kepada Aisyah, ingin dikuburkan di sampingnya Rasulullah. Dan Sayyidah Aisyah paham, sadar kalau Sayyidina Umar lebih baik dari Aisyah. Karena memang Sayyidina Umar ini kata Rasulullah, wa ma tala'ati syamsu ala rajulin khairum min Umar. Tidak keluar matahari dari ujung timur menerangi laki-laki di muka bumi yang lebih baik daripada Umar. Bahkan kata Nabi, laukan Nabi min ba'di lakana Umar. Andaikan ada Nabi setelahku, Umar yang batas jadi Nabi. Maka, dan juga Aisyah pernah bermimpi ada 3 bulan purnama jatuh di kamarnya. Ternyata 3 bulan purnama itu siapa? Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada kuburan satu masih kosong. Dipersiapkan untuk siapa? Untuk nanti akhir zaman Nabi Isa alaihis salam ya. Dan teman-teman rahimullah, ada kubah putih di sana tempat jenazah ya. Nanti kita lewat ke sana, nggak bisa dibimbing di sana. Makanya kami jelaskan dari sini. Kita lewat di sana sambil salam-salam ke Rasul. Yang sempat foto silahkan foto, diabadikan ya. Salamnya biasa, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau ada salam dari temannya, assalamualaikum ya Rasulullah, dari siapa? Dari kakak saya, dari teman saya, sampaikan salamnya ya, pelan-pelan, gak usah nyaring-nyaring. Terus assalamualaikum ya sahiban Nabi Abu Bakar As-Siddiq, assalamualaikum
Ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian maju ke depan, di sana ada Jannatul Baqi ya. Jannatul Baqi ini kata Rasulullah, yub'atsu minha 70,000. Ada pagar nanti itu Jannatul Baqi, kuburan para sahabat. Lebih dari 10.000 sahabat. Kata Nabi, nanti dibangkitkan dari sana 70,000 wujuhum ala suratil qamar fi lailatul badar. Akan dibangkitkan dari sana itu 70.000 wajahnya seperti bulan purnama. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, masuk kata hisab semua kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita bersama mereka. Amin. Dan pertama kali dibangkitkan nanti oleh Allah ketika bumi sudah hancur, sudah hari kiamat, maka Rasulullah, thumma Umar, thumma Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Ahlul Baqi. Ahlul Baqi ini oleh Rasulullah didoakan khusus. Allahumma ufir li Ahlul Baqi. Itu karena apa? Ahlul Baqi itu semuanya orang-orang pilihan. Di sana keluarga besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah di sana, cucu Rasulullah di sana, Sayyidina Hasan juga. Ya, juga cuma di Mekah cuma 2. Khadijah dan Maimunah. Yang lain istri Rasulullah semuanya dikuburkan di Baqi. Aisyah, Hafsah, Ruqayyah semuanya di Jannatul Baqi. Di Baqi juga uluk-uluk salam. Salamnya biasa saja. Assalamualaikum wahai Baqi, ahli Baqi. Kalau bisa kami bimbing, kami bimbing. Tapi kalau nggak bisa bimbing karena banyak polisi, cukup salam-salam saja. Assalamualaikum wahai Aisyah, assalamualaikum wahai istri-istri Rasulullah, nggak apa-apa, ya. Paham semua? Wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma fir lahum gitu ya. Warhamhum wa'afi wa'anhum. Kenapa ada ujung wa inna insyaallah bikum lahikun? Karena pasti kita menyusul mereka. Nggak ada manusia yang abadi di muka bumi ini ya. Nggak ada. Walaupun uangnya banyak, badannya sehat, minum vitamin tiap hari, tetap kalau sudah sampai ajalnya tetap nggak ada yang abadi. Makanya kita wajib harus selalu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Harus tiap hari itu mikir-mikir, ya Allah, berapa amal yang aku persiapkan untuk menghadap Allah. Harus siap ya, karena mati itu datangnya tiba-tiba. Nggak milih orang sehat, nggak milih orang muda, nggak milih orang tua. Kalau sudah tiba ajalnya, la yasta'jilun la sa'ata wa la yastaqdimun. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai, tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin dimundur. Mudah-mudahan kita semua ya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala ila yaumiddin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami berkumpul di sini semuanya ya Allah di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang akhir ini ya Allah, waktu mustajabah. Ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Ya Allah, berilah kabulkan semua hajat kami, jadikan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, umatnya Nabi Muhammad diakui di dunia sampai akhirat ya Allah. Jadikan tempat ini ya Allah sebagai saksi kalau kami pernah berbuat baik ya Allah. Jadikan ziarah ini ya Allah penebus bagi dosa kami ya Allah. Penebus bagi dosa kedua orang tua kami ya Allah. Penebus bagi dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Tanamkan dalam hati kami, dalam hati anak-anak kami, saudara kami, keimanan. Allahumma rzuqna hubbak wa hubbu man yuqarribuna ila hubbak. Allahumma rzuqna ya Allah hubban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Sebenarnya sejarahnya di sini panjang, cuma kalau diceritain semua nggak selesai. Nanti ikut lagi ziarah. Ya.